Sama saudara pada ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ayat 1 sampai ayat yang keempat, sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Ammon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembalingannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Betseba binti Elah, istri Uria orang Heti. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumah. Saudara, kalau saudara melihat kisah ini, maka ini menjadi sesuatu yang mengagetkan, saudara. Ya. Bagaimana seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, seorang yang cinta Tuhan, seorang yang hidupnya melekat dengan Tuhan, tetapi kemudian muncul cerita seperti ini. 2 Samuel pasal 11, Daud jatuh dalam dosa. Dan pasal 11 secara penuh, saudaraku, secara utuh menceritakan bagaimana kronologis bahkan. Dan sampai bukan cuma itu Daud tidur dengan Betseba, tetapi dia juga melakukan sebuah tindakan yang sangat mengerikan. Dia mengatur strategi supaya untuk menutup dosanya, menutup kesalahannya. Maka dia menyuruh Yoab untuk memulangkan Uria, saudara. Tapi yang kemudian cerita selanjutnya menceritakan bagaimana ketika dia suruh supaya Uria pulang, supaya dia bisa menutupi kesalahannya, karena Betseba sudah hamil, saudara. Ya. Dengan pulangnya Uria, tujuannya supaya dia pulang dan dia tidur dengan istrinya aman, ya, saudara. Jejak itu jadi bisa ditutupi, jejak kesalahannya Daud. Tapi ternyata, saudaraku, ini hebat, ya, saudara. Uria, saudara, bagaimana seorang pahlawan yang luar biasa Uria itu. Dia diberikan kesempatan untuk pulang, tapi dia tidak pakai kesempatan itu, karena buat dia nggak pantas ketika teman-temannya, para pejuang-pejuang sedang berjuang, menaruh, mempertaruhkan nyawa, saudara. Tapi kemudian dia pulang ke rumah, dia bersantai-santai, dia tidur dengan istri. Mental Uria itu mental yang luar biasa, ya, saudara. Dan saya melihatnya, ya, saudara, kalau saudara melihat Uria sampai matinya dia nggak pernah tahu, saudara, bahwa dia dicurangi sebenarnya. Menyakitkan, ya, saudara. Uria nggak pernah tahu. Ternyata dia dicurangi sama Daud. Uria nggak pernah sadar bahwa ternyata kematian itu hasil sebuah strategi, sebuah akal-akalannya Daud. Daud bilang sama Yoab begini, kamu pergi, kamu maju berperang, ya, cari peperangan yang paling dahsyat, tempatkan Uria pada barisan yang paling depan. Dan yang paling mengerikan bilang begini, kalau sudah seperti itu, kalau kamu sudah terdesak, kamu lari, tinggalin Uria dan beberapa orang yang ada di barisan terdepan. Uria dikorbankan dengan sengaja, dijebak, bukan dikorban, dijebak. Israel gak pernah kalah. Tapi kalau strategi seperti ini, Israel sedang mengalahkan dirinya sendiri, membiarkan dia kalah, saudara. Karena maju, lalu kemudian pasukan yang ada ini, beberapa pasukan ditarik mundur. Jadi lemah pasukan yang paling depan. Cuma satu tujuannya, supaya bikin mati ini Uria. Kisah yang tragis. Saya melihat Saul jahat, tapi Saul nggak pernah lakuin yang seperti itu. Saudara, mari sama-sama kita mau melihat secara benar, secara utuh, ya. Karena ternyata seseorang itu bisa dan mudah sekali berubah.
Percaya, saya ya bisa berubah, saudara bisa berubah, kita bisa berubah. Betapa hebatnya kalau saudara melihat tentang Daud, ya, seorang yang cinta sama Tuhan habis-habisan. Dan kalau saudara juga melihat ya Salomo orang yang hebat, dia beberapa kali berjumpa dengan Tuhan walaupun lewat mimpi ya saudara. Tapi Salomo seorang yang hebat, cinta Tuhan yang luar biasa, tapi berubah. Artinya saya mau bilang begini, berubah itu sesuatu yang sangat besar kemungkinan yang terjadi dalam hidup. Berubah dari sungguh-sungguh jadi tidak sungguh-sungguh, berubah jadi dari yang kuat jadi lemah, berubah dari cinta Tuhan jadi hilang cinta itu, berubah dari beriman jadi orang yang nggak beriman lagi, berubah dari yang antusias sekarang jadi suam-suam, nggak ada rasa sama sekali. Berubah itu sesuatu yang peluangnya sangat besar. Kalau saya melihat merenungkan, maka ini menjadi sesuatu yang mengerikan. Untuk sebuah figur Daud yang seperti itu saja, dia bisa berubah. Sekali lagi, perubahan itu menjadi sesuatu yang sangat besar sekali kemungkinan yang terjadi. Kalau kita tidak berhati-hati, kalau kita tidak berjaga-jaga, maka perubahan itu juga akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Perubahan itu juga akan terjadi dalam hidup saya. Siapa? Saya boleh jadi pemimpin, saudara. Tapi perubahan itu bisa saja terjadi. Daud itu orang hebat. Tuhan tuh kagum sama Daud. Tuhan tuh sayang sama Daud. Tuhan pernah bilang, aku sudah menemukan orang yang berkenan di hatiku. Saya tidak bilang kemudian Daud dipulihkan, tapi saya cuma mau menceritakan tentang fase ini. Memang kita nggak bisa lihat fase hidup seseorang hanya pada fase yang ini, ya, karena hidup itu belum berakhir. Ada amin saudara ya. Hidup ini belum berakhir. Ada kemungkinan orang dipulihkan, ada kemungkinan orang berubah. Jadi kita nggak bisa menjudge seseorang, saudara. Kita menghakimi seseorang sedemikian rupa, karena perjalanan hidup orang itu belum berakhir. Masih ada kemungkinan besar orang itu dipulihkan. Ada amin saudara ya. Tetapi yang saya mau bilang, saudara, itu fase ini menjadi fase di mana kejatuhan Daud. Dari Daud yang naik, rohaninya terus naik, di bawah Tuhan naik, dan rohani itu mempengaruhi yang jasmani. Karena rohani Daud yang naik, maka jasmaninya juga naik gitu. Popularitasnya, kehebatannya, kejayaannya naik. Tapi di titik tertentu, saudaraku, nah ini yang kita mau belajar pagi hari ini. Di titik tertentu, Daud jatuh. Daud berubah. Nah, kita mau belajar bersama, saudara, supaya paling tidak, saudara, ya, karena kejatuhan itu bukan sebuah nasib, enggak. Oh, memang nasibnya gitu, enggak. Itu hidup itu, jalur hidup, jalur kehidupan, enggak. Bukan. Nah, kita mau lihat bersama-sama, saudara, ya, supaya jangan sampai juga kita mengalami, paling tidak kita berjaga-jaga dengan sepenuhnya, saudara, supaya perubahan yang seperti ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalaupun sudah, jangan sampai terjadi berulang-ulang lagi dalam kehidupan kita. Yang saya lihat, mari sama-sama perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ini yang jadi perenungan saya, saudara. Ya. Ayat yang pertama, saudara. Ayat yang pertama, saudara. Sama-sama kita baca ayat yang pertama. 1, 2, 3.
Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Ammon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri mulai membiasakan diri seperti ini. Daud mulai membiasakan diri untuk tidak melakukan bagiannya. Daud mulai biasa melakukan, dia meninggalkan kewajiban-kewajiban. Biasanya dia tetap maju berperang, tetapi sudah mulai dia membiasakan untuk dia tidak maju ikut berperang, dan dia hanya bilang sama Yoab, Yoab maju. Dia sendiri tinggal di istana. Saudara, saya tidak tahu kita melihat cerita ini seperti apa. Berapa banyak kali kita memaklumi, kan, saudara? Saya juga memaklumi karena Daud juga sudah mulai capek, Daud sudah mulai lelah, Daud macam-macam. Tetapi ini, Bapak Ibu Saudara, salah satu penyebab, dan saya mau bilang penyebab terbesar mengapa Daud kemudian berubah. Karena dia sudah membiasakan hal ini, sudah. Dia sudah tidak lagi melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Karena saudaraku, kalau saudara melihat di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat Wahyu pasal yang kedua, saudaraku. Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara, sampai ayatnya yang ke-5. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Sama-sama kita baca, saudara. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapat mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat yang selanjutnya, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, kita melihat dalam bagian ayat yang ketiga terakhir dikatakan ada pujian sebelumnya, saudara, ya, sebelumnya pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga itu pujian. Bahkan ayat yang ketiga bila begini, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Efesus itu, saudara, ya. Ini jemaat yang hebat, jemaat yang siap menderita, siap terus maju dan tidak mengenal lelah, siap menghadapi apapun juga, saudara. Tapi ayat yang keempat itu sudah menceritakan tentang sebuah perubahan. Udah nggak sama lagi. Makanya apa yang menjadi nasihat Tuhan kepada jemaat ini? Bertobatlah. Yuk sama-sama kita baca, sudah, dari kata bertobatlah, saudara, dengan suara keras, saudara, ya.
mulai kata bertobatlah. 1, 2, 3. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Cukup sampai di sini. Yuk sama-sama diulang lagi saudara. 1, 2, 3. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula. Ada amin saudara. Jadi ini nih titik masalahnya. Ini yang jadi penyebabnya. Efesus sudah tidak seperti ayat yang ketiga. Jaga semangat, terus bertahan di dalam pergumulan, di dalam kesakitan, di dalam aniaya. Membiarkan sekarang kelemahan itu menguasai mereka. Makanya firman Tuhan datang sama mereka. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi artinya sudah banyak hal yang mereka sudah tidak lakukan, sudah banyak hal yang mereka tidak kerjakan lagi. Seperti apa? Seperti Daud. Biasa musim itu musim berperang, jadwalnya Daud berperang, waktunya Daud berperang. Harusnya Daud memimpin peperangan, tetapi Daud stop. Ini yang saya perjuangkan dalam diri saya. Dan ini juga yang seringkali saya gembar-gemborkan sama jemaat. Dan kayaknya saya terlalu mempush, ya, saya terlalu mendorong, terlalu berlebihan jemaat. Karena saya melihatnya seperti ini. Karena kalau kita berdiam, kalau kita mulai membiasakan diri untuk tidak melakukan apa yang biasanya kita lakukan, kita stop, kita jadi orang yang berubah. Ibadah kita mulai tinggalin apa, kita mulai tinggalin apa, yang begini kita mulai stop, kita mulai roba. Saya takut, sungguh sudah. Saya takut. Kenapa? Ya ini jadi sebuah sebab penyebab daripada apa? Dari kejatuhannya Daud. Dengan jelas, saudara, kalau sudah balik kepada 2 Samuel ya saudara, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ayat selanjutnya terjadilah seperti itu. Kita seringkali memaklumi sikapnya Daud. Kita seringkali memaklumi sikapnya orang. Kalau orang mulai berubah, tidak melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Kita coba memaklumi dan kita terlebih lagi memaklumi diri kita sendiri. Kalau kita mulai mengurangi atau tidak lagi melakukan yang harusnya, yang biasanya kita lakukan. Nah, kita bilang, ya udahlah, ya udah. Yoab juga maklum, saudara. Yoab maklum, oh iya, Daud udah capek, biar saya aja. Ya, Yoab maklum, tentara-tentara Israel maklum, saudara. Tapi masalahnya disinilah apa, saudara? Disinilah Daud seperti apa? Daud seperti membuka celah. Sama halnya, kalau saya dan saudara juga melakukan seperti ini, artinya kita berubah, saudara. Ya, kita sudah tidak lagi melakukan apa yang harusnya, yang biasanya kita lakukan, tapi kita tidak lakukan lagi, saudara. Kita memang itu membosankan, itu melelahkan. Ibadah, lagi baca firman, lagi doa lagi. Ya, biasa kita berkorban, ya terus berkorban. Itu nggak gampang. Saya tidak bilang bahwa itu terbiasa jadi enak gitu, gampang kita ngelakuinnya. Enggak, saudara. Kan ada orang bilang ya udah kebiasa jadi enak, gampang lah. Enggak.
Bahkan kadang-kala jadi lebih berat, ya, untuk tetap menjaga, untuk tetap terus melakukan secara kontinu, saudaraku, itu nggak gampang. Ibadah lagi ibadah kayak ini di 2 pagi gitu. Saya sih hanya menyampaikan firman ya, saudara, sebagai gembala. Karena saya juga suka mendorong diri saya supaya, karena yang namanya lelah, capek, bosan, saudara, menyerang siapa saja. Menyerang siapa saja, saudara. Apalagi di saat-saat kayak kemarin, saudara, 2 pagi sedikit sekali. Saya juga kadang-kala suka ngerasa bagaimana hati, saudara. Melihat cuma sampai 10 orang, ya, paling banyak 10 orang. Ada sudah rasa seperti bagaimana ada, tapi saya harus paksakan. Saudara juga waktu datang juga mungkin, aduh, stay teman. Ada perasaan yang bagaimana? Kalau banyak kan biasanya kan jadi semangat, saudaranya semangat, saya juga semangat. Tapi kalau sedikit beda, saudara. Tapi saya nggak boleh membiarkan kelemahan itu ada, amin, saudara. Saudara juga nggak boleh membiarkan kelemahan itu terjadi. Kenapa? Karena ketika kita sedang membiarkan kelemahan itu terjadi, kita biarkan, maka ini nih, saudara, yang saya mau bilang, kita sedang membuka peluang celah. Di mana iblis bisa mengintip gitu. Siapa saja, termasuk saya. Kalau kita sudah buka celah, makanya apa? Makanya apa, saudaraku? Petrus bilang begini, iblis berjalan berkeliling. Apa sih berkeliling? Dia nggak akan berkeliling kalau dia nggak akan terus berkeliling. Kenapa sih dia berkeliling? Dia cari celah. Sama-sama bilang sama saya, celah, saudara. Kenapa dia terus berkeliling? Kalau dia melihat ada celah, dia nggak mungkin muter lagi. Kenapa dia berkeliling? Dia cari celah. Tapi ketika dia menemukan celah, dia tidak akan meneruskan langkahnya. Nanti, saudara, kayak maling nih, saudara. Kayak maling nih, ngamatin. Pas dia melihat ada peluang, masuk. Nggak mungkin dia mutar, mondar, mandir, merana merene terus. Buat apa? Habis waktu. Dan dia amati, kalau sudah ada celah, masuk. Iblis tuh pinter ambil momen, saudara. Iblis tuh pinter ambil kesempatan. Iblis tuh pinter ambil waktu yang paling tepat. Saya pikir Daud sendiri kaget, saudara. Daud sendiri kaget, tiba-tiba dia bisa melakukan yang seperti itu, dia kaget. Tapi itulah iblis. Kita gak kasih celah saja, iblis muterin kita. Apa sih? Kadang-kadang orang bilang itu mengintimidasi. Iya, dia berkeliling mengintimidasi, menakut-nakuti. Ya, tapi juga iblis cari celah. Dan pada waktu kita membiarkan, kita berubah, kita nurunin grade rohani kita tidak lagi melakukan apa yang biasanya kita lakukan. Maaf nih, saudara, kalau saya terlalu nge-push, karena saya punya prinsipnya seperti ini. Karena ketika kita membiarkan, kita tidak lagi mengerjakan bagian-bagian kita seperti tadi di dalam Wahyu pasal yang kedua, Efesus, saudara. Ya, di mana firman Tuhan bilang sama Efesus, ya, saudaraku, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, dan bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Sama kan, saudara? Masalahnya itu sama.
Efesus kenapa jatuh? Karena tidak melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Yang biasanya mereka coba kuatkan hati di tengah-tengah pergumulan. Mereka tetap menyemangati, mengobarkan semangat, saudaraku. Ketika mereka teraniaya, mereka harus tetap kuat. Mereka sudah tidak lagi melakukan. Capek, lelah, kayak Daud. Dan mungkin kita juga, saudara. Ada yang sedang masuk pada titik-titik lemah, titik-titik lelah, titik-titik bosen. Tapi kalau kita biarkan, ini saudara, kayak orang itu saudara, kayak kita tuh seperti apa namanya? Kalau kita nggak lakukan, kalau orang kerja ya saudara, orang kerja sakit, capek gitu. Tapi kalau kita nggak ngelakuin, kita nggak bisa dapetin sesuatu. Kalau kita biarin kita lemah, kita nggak absen terus, kita bisa dikeluarin jadi masalah buat kita. Walaupun sebetulnya, aduh ini capek, ini sakit, saudara ya. Tapi jadi masalah kalau kita biarkan. Bisa berdampak sama anak-anak, nggak bisa sekolah, anak-anak nggak bisa apa, kehidupan jadi terganggu, stabilitas ekonomi bisa jadi terganggu. Kenapa? Karena kita biarkan. Bener, aduh pada pegel kalau itu tuh kuat lagi. Cuma kadang kita harus paksa. Kenapa? Karena ada tuntutan nih. Ada sesuatu yang kita sedang perjuangkan dan sama. Seperti saudara beribadah, melakukan apa yang biasa saudara lakukan, saudara terus kerjakan. Kenapa? Karena memang ada sebuah tanggung jawab. Karena kalau saudara tidak melakukannya bisa jadi berbahaya. Dan kadang-kadang ini kita tutupi dengan apa? Dengan kata maklum. Tolong kita ya saudara. Ini firman buat kita semua. Kita sama-sama. Kalau sudah bukan cuma saudara saja yang sedang berjuang. Saya juga terus berjuang dan terus harus berjuang. Ada amin saudara. Kita semua. Beneran saudara. Ini serius. Ini sesuatu yang dimana ini adalah perjuangan kita yang nggak boleh berhenti. Boleh berhentinya sampai ya sudah, dimana kita udah nggak bisa bergerak lagi tuh saudara, ya. Udah nggak bisa melaku lagi tuh. Saya pikir sih seperti itu. Saya akan berhenti pelayanan ketika kalaupun saya nggak bisa kuat berdiri lagi, saya sudah mikir masih ada kursi, saya masih bisa duduk di kursi. Sambil berkhotbah, saya masih bisa berkhotbah sambil duduk di kursi. Bisa. Tapi saya akan berhenti pelayanan sampai saya memang sudah ngaco tuh sudah. Maksudnya ngomong juga sudah pikun, ya saudara. Udah nggak nyambung, ngomong apa tiba-tiba ngomongnya yang lain. Kayaknya saya udah gak boleh lagi. Nggak lucu juga kan saya digotong-gotong gitu. Terus sambil digotong, terus khotbah, nggak mungkin. Tapi sampai pada titik maksimalnya, bisa bilang amin sudah. Sampai pada titik maksimalnya. Ada lagu mengatakan, dan sekali kelak sampai langkah terakhir. Kita akan ketemu sama langkah yang terakhir. Ada banyak jemaat-jemaat lama ya saudara, tante-tante gitu, oma-oma ya saudara, sampai udah reot-reot, maaf sih, sampai udah. Nah, satu saat saya sudah nggak ketemu lagi, satu saat si oma ini sudah nggak pernah datang lagi, sudah, memang udah nggak mampu gitu, dibesukin, udah nggak bisa Paul udah nggak bisa. Nanti ada yang panggil Paul, nanti ada yang panggil Tom, Otong. Nggak bisa, tante udah bisa. Angel, kakak nuntun. Tapi waktu dia masih bisa berdiri, paksakan dia suka. Biarlah kita juga punya prinsip. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir. Ada amin sudah ada.
Berhenti langkahnya kita bukan karena kita bosan. Berhenti kita melangkah bukan karena kita jenuh. Nggak ada urusan saudara sama saya. Sudah urusan antara saudara dengan Tuhan. Saya harus, walaupun 3 orang mungkin doa pagi, saya harus tetap berdiri menyampaikan firman Tuhan. Itu sudah menjadi tanggung jawab saya sampai dan sekali kelak sampai langkah terakhir. Selama saya masih bisa berdiri, selama saya masih bisa nyampe firman, duduk, nggak apa-apa. Biarlah ini jadi komitmen kita, saudara. Ada amin, saudara. Biarlah ini menjadi sebuah tekad kita. Betul, saudara, saya ingat ada banyak sekali ibu-ibu ya, ada banyak sekali, apalagi zaman papa ya, jemaat-jemaat dulu yang papa layan itu, sampai sudah dituntun sama anaknya, ya, sampai sudah dituntun juga sudah nggak mampu, udah nggak bisa, ya. Saya ingat ada emak, ada encim pendek, disebutnya encim pendek emak go, sudah, ya. Sampai sudah nggak bisa jalan lagi, udah nggak bisa jalan, dia masih bilang setiap minggu, setiap 1 bulan 1 kali kami bersuka melayani dulu ya, sudah perjamuan suci sama bapak-bapak majelis ya, sudah bergantian bergiliran, ya. Kita layani, saudara. Tapi apa dia bilang, encim si itu, Paul tetap berjemur, saudara. Belum covid, belum zaman jemuran nih, si Mago sudah jemuran, sudah. Iya, jemuran buat apa, saudara? Buat apa? Supaya bisa baca Alkitab. Ini emak nih nggak pakai kacamata, ya. Kalau di dalam rumah tuh gelap, jadi mesti di luar. Ya matanya tuh sudah katarak, sudah. Tapi dibantu sama matahari, dia berjemur tuh supaya dia bisa baca Alkitab. Matanya sudah buram, sudah susah ngelihat. Tapi kalau dibantu sama matahari nih, di bawah matahari itu lumayan bisa baca. Jadi itu encim tuh, Paul, jemuran, duduk gitu, saudara, di depan rumah tuh kena matahari. Umur berapa ya waktu meninggal? 90 apa, saudara? Bayangin, saudara, sampai umur 80 lebih pokoknya. Ada tuh saksi matanya, ya. OBL apa juga belum tahu. Hebat. Masalahnya tuh, saudara, kalau kita nggak melakukan seperti yang biasa kita lakukan itu, saudara, kita tuh nggak mungkin tetap aman, nggak mungkin. Itu yang jadi harganya tuh itu. Kalau saya tidak melakukan seperti yang biasa saya lakukan, saya tuh nggak akan mungkin tetap aman. Kenapa? Saya sedang membuka celah. Dan iblis itu jahat, iblis itu sadis, iblis itu ngerusak, iblis itu pembunuh, iblis itu pencuri. Nah ini lihat, hampir saja Daud dibunuh, Daud dicuri, tapi untungnya Daud tidak dibunuh sama iblis, karena masih ada kemurahan Tuhan. Tolong kita ya, saudara, supaya Roh Kudus memampukan kita untuk kita memiliki prinsip hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kita terus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan sampai langkah kita yang terakhir. Ada amin, saudara. Mari kita menyembah.